Ada kejadian nggak tanggal itu? Siapa yang jaga Pak bulan Januari? Sekarang aja masih buka. Iya sekarang. Iya sekarang ada. Kan ada tanggal bulan Januari. di situ. Iya dulu buka aja cek. Jadi jangan bilang kalau security itu tidak ada yang ngambil ke atas, dia cuma di bawah. Semua security bertanggung jawab mobilitas. Pengamanannya seperti apa, bila sampai ada kejadian seperti ini aja, masa nggak ada laporan? Oh, nggak ganti aja security-nya kalau gitu. Lapor lagi sama bos yang tadi. Nggak apa-apa. Isi gitu. Ya, Pak. Bapak merespon hari ini semuanya? Oh nanti Sekarang aja. Sekarang ini. Kalau nanti mau dirobek dulu, kalau mau dihapus diganti Kan dulu. ada tanggal bulan tahun di situ. Kami juga cuma minta kebenaran keadilan. Enggak gampang, Bapak sekarang cek buku hari itu, tanggal itu, siapa saja yang jaga. Yang jaga siapa saja? Masa susah kayak begitu? Kita suratin, kita ramein kemana-mana. Ya kan, gampang kan, tinggal dilihat aja bukunya. Dari mutasi, dari organisasi mana kan nanti ketahuan. Kita baca keras di pandu, kalau mereka nggak ngerti di pandu. Tapi security dia tahu. Jangan gini. Siapa kayak gini menutup-nutupin, nggak bakal bisa Pak, saya rasa. Mana harus berani Pak? Untuk mengecek laporan kami sudah sejauh mana, maka kami langsung datang ke sekolahan Binus Improve ya, guna untuk kepentingan proses belajar atau pendidikan daripada adik kita yang menjadi korban. Kami dari tim kuasa hukum datang dan menyampaikan maksud dan tujuan kami adalah ingin menanyakan bagaimana ke depan proses belajar mengajar anak korban. Karena sudah berbulan-bulan tidak masuk sekolah. Kalau ada yang tanya kenapa nggak masuk sekolah, tentunya karena ada satu peristiwa, ada trauma yang dimana saya mendapatkan informasi juga dari pihak orang tua korban, sekolah tidak bisa menjamin keamanan korban untuk kembali bersekolah, sehingga pernah ada sekolah online ya, diadakan sekolah online. Nah, kedatangan kami juga ke sini selain mempertanyakan masalah tentang pendidikan, ya anak korban, kami juga mempertanyakan sistem keamanan sekolah ini seperti apa. Kok bisa kejadian penganiayaan, pelecehan, pengeroyokan itu terjadi berulang? Seperti apa yang dialami, seperti apa yang kami laporkan. Kok bisa? Makanya tadi saya juga bicara sama chief security-nya, dia mengaku sebagai chief security. Saya tanya, bagaimana keamanan seorang murid di sekolah? Korban ini murid loh. Korban ini bayar loh, orang tuanya bayar. Tidak pernah tidak bayar di sekolah. Artinya harusnya memiliki rasa aman dan nyaman yang sama di sekolah ini. Nah ini yang tidak didapatkan, makanya kami selaku tim kuasa hukum mendatangi untuk menanyakan, ya, audiensi untuk minta klarifikasinya seperti apa. Namun demikian, kami semua orang tua korban, kami tim kuasa hukum sangat menyayangkan bahwa kehadiran kita hari ini tidak direspon dengan baik oleh pihak sekolah maupun pihak keamanan dari gedung sekolahan Binus Improve ini. Jadi saya rasa ya nggak perlu kita nunggu lama-lama. Hasilnya kami tidak ditemui atau tidak dijawab yang menjadi keinginan maksud tujuan kami hari ini. Terus langkah selanjutnya apa Bang setelah hari ini tidak diterima oleh pihak Binus sendiri? Bang Nahar? Ya, jadi perlu kami sampaikan bahwa pertama-tama kami sangat kecewa ya, karena ternyata pihak manajemen di sini tidak bertanggung jawab, tidak menjamin klien kami untuk bersekolah di sini, sehingga sudah beberapa bulan ini dia tidak layak mendapatkan pendidikan yang seharusnya didapatkan. Dan yang kedua, kami mau sampaikan juga bahwa hari ini ternyata
permintaan kami untuk bertemu dengan pihak manajemen juga tidak direspon dengan baik. Harusnya manajemen harus ketemu kami untuk memberikan masukan, saran, bahkan kronologis yang benar kepada pihak kami. Karena yang datang ini adalah tim kuasa hukum dan juga tim media untuk mendapatkan berita yang baik dan benar. Ya, ternyata tidak direspon juga. Tadi kami minta legalnya untuk dipertemukan dengan pimpinan, ternyata tidak juga. Artinya memang dari kejadian awal sampai dengan klien kami masuk rumah sakit, ada pihak keamanan diduga melihat kami membiarkan, ini juga tidak dilakukan. Sehingga kami mau sampaikan kepada pihak manajemen sekolah ini, ya, BINUS ini, untuk supaya pertama-tama pertanggungjawabkan apa yang terjadi kepada klien kami. Karena apa yang dilakukan terhadap klien kami ini sangat merugikan orang tua yang selama ini membiayai sekolah yang begitu mahal. Harusnya dia mendapatkan hak yang sama dong. Nah, pelaku-pelaku ini, dugaan pelaku ada 4 orang ini masih bersekolah di sini. Nah, pertanyaan saya, kalau yang korban aja sekarang sudah tidak sekolah online, lalu yang pelakunya malah masih mendapatkan pendidikan yang lain, ini kan tidak fair jadinya. Ya. Makanya kami harus sampaikan supaya 4 orang pelaku ini juga harus juga tidak boleh dikenakan skorsing. Karena kasusnya sudah naik sidik, artinya sudah ada alat bukti yang sah, yang membuat pihak penyidik untuk menaikkan status menjadi sidik. Jadi kami minta juga pada manajemen BINUS, ya, untuk segera, ya, 4 orang yang terlapor ini segera juga untuk diskorsing sementara waktu menunggu proses hukum yang sekarang dilakukan. Dan kami yakin sekali bahwa alat bukti yang diberikan kepada pihak kepolisian sudah cukup lengkap, sehingga kasusnya sudah naik tingkat penyidikan dari penyelidikan sampai dengan tingkat penyidikan. Dan untuk pihak keamanan yang ada di gedung ini, bahwa kami juga kecewa bahwa klien kami ternyata diduga membiarkan proses itu terjadi di sini. Proses ada namanya, ada pengancaman, ada juga penganiayaan, bahkan terjadi pengeroyokan yang mengakibatkan klien kami masuk rumah sakit. Secara fisik dia masuk rumah sakit dan saat ini juga secara psikis juga benar-benar hancur. Nah, kita mau membangun generasi muda seperti apa? Kalau sekolah semahal ini tidak bisa menjamin, ya, tidak bisa menjamin yang namanya anak-anak yang bersekolah di sini, termasuk klien kami. Lalu untuk apa kami bayar mahal kalau memang tidak dapat jaminan? Kami tadi tidak mau datang minta sekolah untuk menjamin anak kami ini, klien kami itu sekolah lagi di sini. Tapi ternyata tidak mau ketemu sama kita, bahkan cuek, seolah-olah kami datang itu adalah untuk meminta hal yang lebih. Tidak, kami minta jaminan, karena kami minta anak kami itu sekolah kembali di sini. Klien ini harus sekolah kembali di sini mendapatkan hak yang sama, karena dia membayar yang mahal. Kenapa dia tidak wajib mendapat pendidikan yang layak, malah yang terduga tersangka pelaku malah mendapatkan pendidikan lebih layak? Nah, ini sebenarnya tidak fair. Oke. Ya. Lalu Bapak sendiri gimana Pak? Kecewa nggak Pak pas tadi tidak mendapatkan hasil yang Bapak inginkan? Sebelumnya saya sampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Saya pribadi sebagai orang tua anak saya, Ananda Rafiq Alfian, dengan kejadian seperti ini sangat menyesalkan sekali. Kenapa seperti itu? Karena saya selaku orang tua Ananda Rafiq Alfian, ya, dulu mempunyai niat dan maksud, ya, anak saya saya masukin sekolah di BINUS International Simpruk dengan tujuan dan maksud saya itu supaya anak saya ini memperoleh pendidikan yang bagus, ya, bisa menggapai prestasinya yang bagus di BINUS International Simpruk. Kenapa seperti itu? Ya karena anak saya ini mempunyai cita-cita ingin menjadi pengusaha yang sukses. Sehingga kalau sudah sukses nanti menjadi pengusaha bisa bermanfaat untuk bangsa dan negara, bisa membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Tetapi atas kasus ini seluruh cita-cita anak saya itu sudah berguguran, hancur semuanya. Ya, nah apa yang terjadi di sekolah BINUS International Simpruk? Ya, anak saya diterima atas dasar pendaftaran dulu di BINUS Simpruk International, diterima dengan baik. Kami diiming-imingi oleh marketing BINUS Internasional dengan baik. Anak saya Rafiq Alfian itu diterima di BINUS ini dengan baik, ya. Anak saya diterima di sini berdasarkan tes, tidak ada permainan kong-koli-kong, murni diterima di BINUS Simpruk Internasional. Tetapi begitu anak saya sudah masuk di BINUS Internasional Simpruk, anak saya sudah ada beberapa geng yang sudah ada. Anak saya ini di setiap hari, ya, di setiap harinya dikata-katain, dihina-hina, dipermalukan, ya, dikata-katain, dihina-hina, dipermalukan, bahkan keluarga kami dilecehkan, keluarga kami dihinakan. Kata anak saya, ya, dari beberapa geng ini menegaskan kepada anak saya, dia tanya, papa kamu siapa? Orang tua kamu siapa? Kata anak saya memberikan laporan kepada saya, ya, dia bilang para geng ini orang tua kami, ya, ada yang anggota dewan,
ada yang pemilik partai, ada yang ketua partai, katanya, ya kan, orang penguasa di seluruh Indonesia. Mau apa kamu katanya? Ya anak saya. Kenapa seperti itu? Kamu cuma orang biasa, bapak kamu.